Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Terate 97. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu bagaimana cara mengatasi mesin pompa air yang ketika dinyalakan tidak langsung mengeluarkan air, tapi harus menunggu beberapa saat dulu baru bisa keluar air. Perlu diketahui buat teman-teman semua bahwa untuk masalah mesin pompa air ketika dinyalakan tidak bisa langsung mengeluarkan air, tapi harus menunggu beberapa saat dulu atau bahkan harus dipancing dulu baru bisa mengeluarkan air. Itu berbeda dengan mesin pompa air yang ketika dinyalakan tidak bisa sama sekali mengeluarkan air. Itu berbeda. Tapi yang akan saya bahas pada video kali ini adalah yang pertama, yaitu mesin pompa air yang ketika dinyalakan tidak bisa langsung mengeluarkan air, tapi harus menunggu beberapa saat dulu, atau mungkin bahkan harus dipancing dulu baru bisa keluar airnya. Buat teman-teman yang mungkin saat ini kebetulan mesin pompa air di rumahnya mengalami masalah seperti itu dan ingin mencoba memperbaikinya sendiri, teman-teman bisa tonton video saya ini sampai dengan selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share. Nah, untuk pipa hisap yang terpasang masuk ke dalam sumur, di ujung pipa hisap itu terpasang spare part yang namanya klep. Nah, untuk klep ini akan sedikit saya jelaskan bagaimana prinsip kerja dari klep. Di sini saya contohkan kondisi klep yang sudah saya buka. Untuk klep ini terdiri dari dua sambungan ya. Jadi ini kondisinya itu terpotong seperti ini. Dan cara masangnya itu tinggal diputar seperti ini. Nah, untuk di dalam klep itu sendiri, jadi di sini di dalamnya itu ada lubang, dan lubang ini ditutup dengan menggunakan karet, bentuknya lingkaran seperti ini. Ini ketebalannya sekitar setengah sentimeter. Jadi terpasangnya seperti ini. Nah, ini bisa naik turun seperti ini. Kemudian ada lagi di atasnya karet itu per. Seperti ini. Kemudian ditutup seperti ini. Nah, untuk prinsip kerja dari klep ini, jadi ketika mesin pompa air itu dinyalakan, maka mesin pompa air itu akan menghisap atau menyedot air yang ada di dalam sumur melalui lubang pipa hisap. Nah, sementara di ujung pipa hisap itu terpasang klep ini. Jadi ketika mesin pompa air itu menyala dan menghisap air di dalam sumur, maka karet ini akan naik ke atas karena terhisap, kesedot oleh mesin. Ketika
karet ini naik ke atas, di samping ini, di samping karet ini ada celah buat air untuk naik ke atas. Dan ketika mesin pompa air itu dimatikan, otomatis proses menghisap itu terhenti, proses menyedot air itu berhenti. Karena berhenti, otomatis karet ini akan turun ke bawah seperti ini, tertekan oleh air yang berada di sepanjang pipa hisap. Karena turun ke bawah, otomatis lubang di dalam sini itu menjadi rapat karena tertutup oleh karet ini. Karena tertutup rapat, air yang ada di sepanjang pipa hisap sampai di sini itu tertahan. Nah, ketika mesin pompa air dinyalakan kembali, terjadi lagi yang namanya proses menghisap, dan air di sepanjang pipa hisap itu penuh. Otomatis begitu mesin pompa air menyala, air langsung keluar. Itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, sementara kalau misalnya ketika mesin pompa air itu dimatikan, sudah tidak menyala lagi, seperti yang tadi saya jelaskan, ketika mesin pompa air itu tidak menyala, karet ini akan turun ke bawah menutup lubang dari klep ini. Entah karena kotoran atau benda-benda lain yang tertahan menempel di bagian sini. Ketika karet ini turun ke bawah yang seharusnya menutup lubang klep ini dengan rapat, tapi karena ada kotoran, akhirnya karet tidak bisa menutup lubang dengan rapat karena terganjal oleh kotoran itu, entah itu pasir, batu, atau apa. Karena karet tidak bisa menutup rapat lubang dari klep ini, otomatis air di sepanjang pipa hisap itu turun ke bawah, ke sini. Semakin lama mesin tidak dinyalakan, maka air semakin turun ke sini semakin banyak dan semakin berkurang air yang berada di sepanjang pipa hisap. Karena semakin lama air semakin berkurang, sampai akhirnya di sepanjang pipa hisap itu airnya habis, kosong. Ketika mesin dinyalakan kembali, mesin tidak bisa langsung mengeluarkan air, karena di sepanjang pipa hisap itu sudah tidak ada air lagi, sudah kosong. Mesin butuh waktu untuk mengambil air lagi dari bawah menuju ke atas. Nah, proses dari pengambilan atau penghisapan penyedotan air dari dasar sumur menuju ke atas itu memerlukan waktu. Itu yang menyebabkan ketika mesin dinyalakan itu tidak bisa langsung mengeluarkan air, karena mesin harus membutuhkan waktu untuk mengangkat menghisap air dari dalam sumur menuju ke atas. Waktunya berbeda-beda untuk setiap mesin. Kalau misalnya mesin dalam kondisi masih baru, masih daya hisapnya kuat, itu biasanya mungkin 1-3 menit bisa langsung mengeluarkan air, bisa mengangkat air dari dalam dasar sumur menuju ke atas. Tapi kalau untuk kondisi mesin yang mungkin sudah di atas 5 tahun atau mungkin
daya hisapnya juga sudah menurun, prosesnya akan lebih lama lagi. Bisa sampai 5-10 menit, bahkan 15 menit baru bisa mengeluarkan air, mengangkat air dari dasar sumur. Itu yang menyebabkan kenapa mesin ketika dinyalakan tidak bisa langsung mengeluarkan air, karena kondisi dari klep ini ketika mesin dimatikan ini tidak bisa menutup rapat. Bisa karena memang ada kotoran yang mengganjal, baik itu pasir ataupun batu-batu kecil yang ada di dasar sumur, karena ini memang posisinya itu paling bawah dekat dengan dasar sumur. Jadi kalau misalnya kondisi sumurnya itu kotor, banyak pasirnya, ketika mesin dinyalakan, proses menghisap dari mesin itu, kotoran itu ikut naik ke atas, ke bawah air. Nah, itu yang menyebabkan kotoran itu mengganjal di bagian sini, sehingga karet yang seharusnya bisa menutup rapat akhirnya tidak bisa. Jadi seperti itu. Dan untuk penyebab kenapa mesin pompa air ketika dinyalakan itu tidak bisa langsung mengeluarkan air, di samping karena memang karetnya ini sudah bocor, itu bisa juga karena disebabkan dari fisik dari klep ini. Ini bisa contohnya karena retak seperti ini. Ini kondisinya retak. Jadi ketika mesin pompa air itu sedang melakukan proses menghisap, karena di sini ada bagian yang retak, otomatis ada udara yang keluar sehingga daya hisapnya itu tidak maksimal, jadi berkurang. Dan kemungkinan atau penyebab lainnya itu biasanya karena di bagian ini kurang rapat. Biasanya ketika dipasang seperti ini itu masangnya kurang rapat, atau mungkin karena memang tidak dipasang atau dilapisi dengan yang namanya seal tape. Harusnya untuk pemasangan klep ini, walaupun kondisinya masih baru, itu sebaiknya dilapisi dengan seal tape di sininya, untuk menghindari udara keluar. Untuk mesin dalam kondisi baru, pemasangan klep ini tanpa dilapisi seal mungkin masih bisa, masih normal, masih bisa untuk menghisap air. Tapi semakin lama kondisi mesin setiap hari digunakan, daya hisapnya itu akan menurun, akan berkurang. Nah, kalau di sininya tidak dilapisi dengan seal, daya hisap mesin pompa air itu semakin menurun. Itu juga akan berpengaruh. Suatu saat air tidak akan bisa naik, karena juga ada celah angin yang keluar dari celah-celah ini. Juga untuk ujung pipa hisapnya, di bagian ujung pipa hisap itu terpasang sambungan seperti ini. Ini untuk menyambung dengan klep. Di sini juga sebaiknya dilapisi dengan seal tape, karena tidak menutup kemungkinan semakin lama ini bisa menyebabkan terjadinya kebocoran angin, sehingga proses daya hisap dari mesin pompa air itu berkurang atau menurun. Ini sebaiknya waktu pemasangan juga dilapisi dengan seal tape. Saya rasa itu saja video kali ini, yaitu bagaimana caranya untuk mengatasi masalah pompa air yang ketika dinyalakan tidak bisa langsung mengeluarkan air, harus menunggu beberapa saat dulu ya, atau
biasanya itu harus dipancing dulu. Jadi setiap kali akan menggunakan air, menyalakan pompa air itu harus dipancing dulu mesin pompa airnya. Tentunya itu akan beresiko. Jadi sebaiknya buat teman-teman yang saat ini mesin pompa airnya mengalami masalah ketika dinyalakan tidak langsung mengeluarkan air, teman-teman bisa langsung cek bagian klep yang ada di dalam sumur. Jadi teman-teman bisa mengeceknya apakah kondisi klepnya itu memang bocor atau ada penyebab lain. Nah, untuk mengetes apakah klep dalam kondisi bocor atau tidak, teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya, yaitu bagaimana caranya mengetes kondisi klep apakah masih bagus atau sudah bocor. Itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.